Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryono, NIM 201190370, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, kelas 4J pada studi psikologi pendidikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan agar kita tidak menjadi penular ataupun yang ditulari pada wabah ini. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video singkat mengenai 3 tips memarahi anak menurut psikologi, guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah psikologi pendidikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menimba ilmu. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum saya akan menjelaskan tentang 3 tips memarahi anak menurut psikologi, kita mungkin sering mendengar atau kata-kata ini sudah tidak asing lagi di Indonesia umumnya ataupun bahkan di negara-negara lain, tentang usia anak 0-5 tahun itu sering sekali disebut sebagai masa keemasan atau golden age. Kenapa disebut demikian? Karena anak atau bayi yang usia 0-5 tahun tersebut itu critical area-nya belum terbentuk. Nah, apa sih critical area itu? Critical area adalah salah satu bagian dari pikiran manusia yang tepatnya sebagian ada di bagian sadar dan pikiran bawah sadar, serta bertugas sebagai filter atau penyaring informasi. Saat kita diberi saran, nasihat, pikiran yang bersifat positif maupun negatif, sebelum tersimpan menjadi memori dalam memori otak, terlebih dahulu disaring oleh critical area ini. Lalu apa hubungannya antara critical area dengan istilah golden age atau masa keemasan? Critical area mulai muncul di usia 3 tahun dan terus berkembang dan menebal sampai dengan usia 13 tahun. Nah, ini artinya anak di usia 0-5 tahun, critical area anak itu belum terbentuk secara optimal. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang dilihatnya akan langsung masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar mereka dan menjadi sistem belief. Jadi hati-hatilah para ayah dan ibunda dalam memperlakukan anak-anak. Apalagi kita sering membentak anak atau sering mengatakan hal-hal bodoh, tell me. Kalimat-kalimat tersebut atau label tersebut justru akan masuk ke pikiran alam bawah sadar anak-anak dan menjadi program pikiran anak-anak kita. Itulah kenapa seringkali anak-anak di usia dewasa ataupun remaja susah sekali dinasehati. Karena kenapa? Karena itu tadi, critical area-nya sudah menebal, sudah sulit sekali untuk mengubah program pikiran yang sudah terbentuk dalam pikiran mereka. Sekarang kita sudah tahu betapa sensitifnya pikiran anak-anak yang masih balita ini, sehingga apapun yang mereka lihat dan rasakan itu akan menyerap ke pikiran bawah sadar mereka. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 tips memarahi anak menurut psikologi. Untuk penjelasannya, mari kita simak di slide berikutnya.
Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari beberapa tips dalam memarahi anak atau sikap kita dalam memarahi anak. Jadi kita tidak perlu terlalu berambisi, tidak perlu membentak anak karena hal-hal tersebut akan membuat keadaan psikis anak menjadi tidak baik, sehingga kita sebagai orang tua akan sulit dalam mendidik anak ketika anak menginjak usia dewasa ataupun remaja. Nah, bagi kawan-kawan dalam menonton video ini sangat kami harapkan ya sarannya dalam membangun dan memperbaiki video-video ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan telah berkomentar nantinya di video ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Demikian video ini saya buat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita nih ya calon orang tua ataupun ibunda daripada anak-anak kita nanti lebih mengontrol diri dalam memarahi anak. Ya kalau bisa jangan dimarahi, kita selalu berikan nasihat. Jangan sampai kita terlalu membentak-bentak anak sehingga menjadikan keadaan fisik anak itu secara psikologis itu tidak baik. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.